Oke, shalom saudara-saudara. Benar-benar apa yang gak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dari hati, itu yang Tuhan sediakan. Waktu sekarang ini benar-benar di luar dari pikiran saya. Saya ini mendadak disuruh cerita tentang sedikit sharing. Ya, tentang Ahok. Saya berkenalan dengan dia juga lucu sekali. Di mana dia 2 hari berturut-turut disuruh sama pengusaha besar yang kebetulan ngundang saya breakfast, makan pagi, dan kemudian ini si Ahok ini hanya duduk aja, ngikutin, nurut aja, disuruh sana, iya pak, iya pak. Besokannya lagi kita janjian lagi makan pagi lagi, Ahok ada di situ juga, duduk dia, nguping aja. Saya dengan asik-asiknya sama para pengusaha-pengusaha itu, Pak, wow, saya ngomong, ada teguran juga yang Tuhan suruh saya sampaikan pada para pengusaha ini. Ahok cuma duduk diam, dia dengerin aja. Kemudian langsung, Ahok, tolong antarkan Ibu Juli lihat klinik saya, lihat rumah sakit saya, katanya. Ahok cuman, baik Pak. Dia antar saya pulang ke rumah. Waktu kami pulang, aneh itu luar biasa ya. Saya tahu sekarang bahwa Tuhan jorokin saya pulang dari Australia ke Indonesia ada maksud tujuan tertentu buat salah satunya buat bangsa dan negara ini. Kenapa? Haleluya. Ini ada satu dorongan suara yang berkata, jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi bangsa ini. Oh, saudara, tepuk tangan di sini. Saya apa? Saya ketawa. Ya elah, disebutkan pun jangan kok sebut nama Ahok. Saya bilang nggak ada di otak pikiran saya, kepikiran dia. Dia udah antar ya udah. Kenapa Tuhan sebut-sebut Ahok ini? Jam 4 pagi, luar biasa. Saya percaya itu Roh Kudus bangunkan saya dengan suara yang sama lagi. Jangan pandang kecil Ahok itu. Ahok itu adalah orang pilihanku, calon pemimpin tertinggi negara ini. Berarti bangsa dan negara. Aduh, Ahok udah mukanya minyak babi begitu ya istilahnya. 3, Roh Kudus kuat sekali bilang, dialah ketua Yayasan Tehila. Saya punya produk, mungkin sudah tahu sampai sekarang belum nongol-nongol juga. Tapi saya percaya pada akhirnya akan nongol. Amin, saudara-saudara. Saya akan tetap percaya itu minuman Tehila itu pasti akan keluar. Yayasan itu namanya saya beri nama Tehila. Ahok itu adalah ketua Yayasan Tehila. Saya bilang, Tuhan, dengan bangga, siapa yang nggak mau punya pejabat hebat, calon presiden lagi, jadi apa dalam perusahaan kita bilang. Itulah saya telepon si Ahok. Ahok langsung jawab, Tuhan bicara apa tentang sama lu, tentang gua, kata dia. Itu saya kaget. Itu calon presiden, saya bilang. Nah, dia cerita panjang lebar, dia tulis visi misi dari bupati, gubernur sampai presiden. Itu Roh Kudus sudah ini kan. Saya di rumah ada catatan ininya. Dari situ langsung cerita panjang lebar, kita nangis. Udah mau pulang dia 5 jam. Jul, sorry, saya mesti ke undangan katanya. Tapi saya nggak tahu. Tuhan suruh saya ke rumah lu ngapain ya, kata dia. Hok, ada nomor 3 ketinggalan. Waduh. Nomor 3, gue punya ini Tehila yayasan, lagi nunggu ketua. Tuhan bilang lu ini ketua Yayasan Tehila. Apa yang terjadi? Ahok langsung teriak, itu konfirmasi doa gue, itu jawaban doa gue, kata dia. Apa yang terjadi? Dia itu 1 minggu menggelitik hati dia. Roh Kudus suruh dia keluar dari partai PIB, Partai Indonesia Baru, bukan partai ikut babi ya, Partai Indonesia Baru. Nah, waktu itu teman-temannya pada marah, orang susah diusung sama partai, lu mau keluar dari partai. Tapi kan gue gak bisa cerita sama teman gue bahwa itu Tuhan yang suruh gue keluar. Nah, saya bilang, Hok, Tehila, lu punya partai gak punya masa, gak ada artinya. Tehila, guru, kita kerjasama sama para guru PGRI, 3 juta member, kita bilang. Nah, kasarnya waktu saya bilang, kamu itu kata Tuhan ketua Yayasan Tehila, itu konfirmasi doa gue, itu jawaban doa gue, kata dia. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, gue hajar bener-bener dia tadi malam. Dari kemarin kami minta ampun dia. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, udah kelewatan, saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang.
Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus, Bib. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Stres dia, Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang, ampun Firza, iya. Tapi Kak, nggak jelas juga itu, nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong, ngasih kode ke saya, boleh. Tapi kalau dia yang ngomong, itu pinter-pinter dia kali. Kak Emma. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh, coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar, Bib. Habib keterlaluan batas, saya bilang. Saya dianggap apa? Jangan, Bib. Bib, saya bilang, pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak mau, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan Kak Emma. Dia bilang, Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Sampai kaki saya dijahit, saya gituin. Habib udah kelewatan batas sama saya ya. Perbuatan Habib sudah keterlaluan. Saya gituin Kak Emma. Jangan dicampur aduk hubungan saya, percintaan saya dengan Habib dengan urusan politik, tata harta. Macam-macam saya ngomong Kak Emma. Ngamuk, saya nggak tahu kenapa masuk jin kali. Ngamuk, iya Kak Emma. Terus saya bilang gini, hei Habib, saya bilang ya, selama ini saya mau tanya sama Habib. Habib kan punya mata. Habib lihat, apa yang selama ini saya bawa Ratna dan Ahmad Dhani ke Habib supaya semua jadi baik. Semua jadi baik, bersatu. Saya ikut arahan Habib, ikut kegiatan MPI, diklat, pengajian, ini itu, ikut. Habib suruh saya, Habib sarankan. Iya, saya patuh dan taat. Habib suruh saya deketin bidadari satu yang tidak pernah saya lakukan seumur hidup. Saya lakukan, gila. Saya bilang, Habib gila. Saya gituin. Oh, ngamuk saya Kak Emma. Akhirnya tau nggak, minta ampun, minta maaf, minta ampun, tolong Firza, tolong minta ampun. Sampai dia mau mundur, dia nggak mau lagi mimpin aksi ini Kak Emma. Bayangin. Saya bilang, saya tidak ada niat ya, tidak ada niat menteror, mengancam, ataupun menekan. Saya tidak ingin Habib sakit, tapi perbuatan Habib yang buat saya seperti ini. Jangan Habib pikir saya perempuan sembarangan, kayak gituin. Saya bisa berteriak, teriak